syukur ya Tuhan, karena firman-Mu Engkau telah berikan kepada kami, dan melalui Alkitab ini Engkau telah menuntun hidup kami selama ini. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak pernah berubah, dan apa yang Engkau katakan bahwa segala sesuatu akan berlalu, tapi satu dari perkataan-Mu tidak akan berlalu, karena akan digenapi. Dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri, dan Engkau tidak bertentangan dengan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon kiranya Engkau terus berbicara kepada kami, menuntun kami, karena kami ini kalau tanpa tuntunan-Mu kami mudah tersesat di muka bumi ini. Kami terhilang dan kami lenyap tanpa arti apapun. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu kami hidup, karena firman-Mu kami melihat terang-Mu yang ajaib, karena firman menuntun hidup kami kepada kebenaran yang sesungguhnya. Itulah doa kami, biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu, agar setiap hati merindukan kebenaran firman Tuhan, lapar dan haus akan firman Tuhan, boleh pulang di dalam kepuasan yang telah mengalir di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus berbicaralah, dan semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. 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 Saudara-saudara, bagi yang kenal Sinta yang biasa di sini, ya, mamanya yang sudah lebih dari 10 tahun sakit, umur 91 beberapa hari yang lalu meninggal. Dan sesudah kita berbicara, memang keluarga sudah siap, karena memang sangat menyedihkan seorang yang hanya di tempat tidur, meninggalnya di kota Mojo, rumah apa yang kota kecil dekat Surabaya, 2 jam dari Surabaya. Jadi Sinta ada di sana. Kita sebentar kita berdoa untuk dia agar semuanya berjalan dengan baik dan dia boleh pulang. Saudara-saudara, minggu lalu saya sharing tentang 40 hari Tuhan Yesus ada di muka bumi itu apa saja yang telah dilakukan, diperintahkan. Biarlah setiap kita itu jangan sampai tidak tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan. Nah, di hari ini seperti yang saya pernah bagikan beberapa minggu yang lalu, karena ada tamu, saya akan berbicara terus banyak tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu adanya. Jadi Roh Kudus itu adalah roh dari Bapa, roh Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita. Jadi Roh Kudus itu bukan kuasa, tetapi pribadi yang memiliki kuasa, yang menuntun orang percaya. Kadang-kadang kita kurang sensitif dengan kata-kata Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang saat ini berdaulat di tengah ini bukan Tuhan Yesus yang pada waktu itu ada di Galilea atau di Yerusalem, ya. Itu tubuh yang sudah bangkit itu sudah ada di sorga. Tubuh bangkit itu ada di sorga. Tetapi dia katakan bahwa ia akan mengutus Roh Kudus untuk tinggal di tengah-tengah kita dan di dalam kita. Kita percaya itu. Jadi kita harus mengerti dan tahu bahwa hidup kita ini meskipun tidak melihat Tuhan Yesus, Bapa dan Tuhan Yesus, tapi kita tahu rohnya itu ada di sini. Oke, ini hanya sedikit supaya mengerti. Yang menciptakan, katakanlah internet itu, wifi, ya. Emangnya orangnya ada di sini? Tentu tidak.
Tapi dia punya wifi itu bisa kita ini kan, bisa pakai kan? Tahu karena ada. Coba kalau di sini nggak ada wifi, tadi itu sulit untuk bikin ini semua, benar kan? Wifi. Ini itu hanya contoh untuk kita mengetahui. Jadi kita tidak bisa bilang, oh kita lupa yang menciptakan wifi, tetapi kita juga jangan lupa bahwa di tengah-tengah kita itu ada kuasa. Ya kita kan nggak kelihatan kan, tapi kita buka HP-nya baru rasa kan kelihatan. Kalau kita gini mana ada rasa itu wifi? Kan tidak ada rasa kan? Tapi bukan berarti tidak ada. Ada kan? Cuma kita harus pakai ini yang sama. Oleh karena kita ingin tahu Roh Kudus itu, kita harus berbicaranya itu bukan dengan otak, tapi lebih dahulu dengan roh kita. Karena itu caranya Roh Kudus. Wifi itu kalau kita pakai ini bagus, tapi nggak mungkin bisa bicara dengan alat ini, bukan? Karena ini hanya alat. Tapi yang bisa itu dia punya chip yang kecil itu baru bisa masuk di situ. Ya, dan kita punya itu Tuhan sudah berikan kepada kita Roh Kudus itu dalam hidup kita. Nah, pada hari sudah mendekati hari 40, itu Tuhan Yesus itu akan naik ke sorga. Dan pada waktu ia mau naik ke sorga, mereka sedang makan bersama. Kemungkinan besar di kota Yerusalem lagi. Ya, ingatlah waktu Tuhan Yesus bangkit ada di Yerusalem, tapi juga pernah mereka ke Yudea. Apakah bukan Yudea, ke Galilea. Karena dekat danau, ada nangkap ikan, dan juga ada di bukit. Habis itu Tuhan Yesus menjanjikan untuk kembali ke Yerusalem pada waktu sebelum naik ke surga ke hari 40 itu ia memerintahkan. Coba kita baca lagi ya. Ayat 4, Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka meninggalkan karena mereka orang-orang Galilea. Mungkin Tuhan Yesus sudah naik, mereka pikir oke, kita balik lagi ke kampung halaman. Ya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi mereka ada di situ janji Bapa bahwa ia akan mencurahkan Roh Kudus itu. Dia kasih tahu jangan pergi. Ya, itu janji Bapa. Yang demikian katanya, janjinya apa? Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Ini sesuatu yang sangat penting sekali. Baptisan air dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, Yohanes, dan sekarang kita hamba-hambanya melakukan. Tapi baptisan Roh Kudus itu hanya satu yang bisa. Pada waktu Yohanes lihat Tuhan Yesus, dia menunjukkan bahwa inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Aku membaptis kamu dengan air, tapi dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus itu makin kita dekat, bahwa manusia biasa tidak mungkin bisa membaptis dengan Roh Kudus. Jadi dia ini adalah Tuhan. Amin. Siapa di sini yang masih ragu-ragu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya, dia adalah Tuhan. Dan ayat 8 ini ya, kita tidak usah bahas ini lagi. Tetapi kamu, ya janjinya apa? Tetapi kamu, karena mereka yang murid-murid lain memikirkan tentang Tuhan Yesus akan memimpin mereka mengalahkan kerajaan Romawi yang penjajah itu. Tetapi kamu, Tuhan Yesus katakan tidak perlu yang itu politik-politik. Kamu akan menerima kuasa. Jadi di dalam Roh Kudus itu ada kuasa.
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Roh Kudus turun di atas murid-muridnya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di abad pertama itu sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, yang murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada hari yang ke-50 itu, saudara tahu, di mana-mana yang dikenal dengan dunia, yang mungkin Australia waktu itu belum ini, kita baru 240 tahun lebih di sini, jadi belum tahu. Ya, Indonesia mungkin juga ada kerajaan-kerajaan kecil, ya, tapi yang di seluruh dunia itu sampai sekarang Injil itu sudah sampai ke ujung bumi. Saudara tahu, di desa-desa mana aja sekarang, apalagi melalui internet ini sekarang, Injil itu sampai kemana-mana. Orang desa aja tahu, termasuk kita yang orang desa waktu itu. Nah, oleh karena itu, Roh Kudus yang dijanjikan itu, ya, itu adalah kuasa. Ya, dan di dalam Roh Kudus itu akan membuat kita menjadi saksi. Ingat, kuasa Roh Kudus itu bukan hanya untuk kita kayak, ya ini salah satu toy kita, nggak bisa. Jadi salah satu kemeja kita, enggak. Dia itu penuh kuasa dan dia akan memakai kita menjadi saksinya. Roni, Roh Kudus itu yang membuat Roni bisa berubah. Amin. Dan membuat dia punya keberanian untuk bersaksi. Kalau tanpa kuasa Roh Kudus, enak. Main di Star City lebih enak menurut dia. Tapi karena Roh Kudus, dia berubah. Amin. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa yang dijanjikan itu. Kata Tuhan Yesus katakan jangan pergi dari Yerusalem. Mereka itu pada ini ya, ada di Yerusalem selama 10 hari sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, sesudah 10 hari itu mereka ada di Yerusalem, di ruangan namanya apa? Ruangan atas. Ruangan atas itu seperti ada di bawah, ya mungkin toko di bawah, di atas ada ruangan yang cukup besar. Karena di situ berkumpul bukan 12 orang ini saja, tetapi ada 120 orang. Mereka berkumpul, mereka berdoa. Sehati tadi. Kalau saudara baca di sini, mereka sehati. Itu berarti apa? Mereka itu tidak berbantah-bantah. Semuanya taat kepada Tuhan dan taat kepada apa yang Tuhan Yesus sudah janjikan. Mereka diam. Ingat, pada hari ke-10 sedang mereka berkumpul pagi-pagi. Datanglah di Kisah Rasul 2 curahan Roh Kudus dengan apa? Bagaikan angin. Ya, kuasa Roh Kudus bekerja, apa yang dijanjikan itu tepat. Dan pada hari itu orang-orang di Yerusalem itu sedang berkumpul untuk merayakan hari di mana tabut Tuhan itu, tabut Tuhan 10 perintah yang tercatat itu yang Musa bawa dari Gunung Sinai untuk orang Israel yang ada di padang gurun itu. Hari itu kan mereka rayakan tercurahnya perintah Tuhan itu, ya, 10 perintah Tuhan itu. Dan mereka sedang berkumpul. Dan pada waktu itu orang dari banyak orang Yahudi yang sudah pindah ke negara-negara lain datang untuk beribadah, karena mereka dari kecil diperintahkan untuk 3 kali minimal harus datang ke Yerusalem. Hari roti, ya, roti tak beragi itu, ya, dan juga hari di mana curahan ini, dan hari itu apa namanya atonement itu Yom Kippur. Jadi mereka datang di situ minimal itu. Mereka datang. Dan pada waktu itu mereka berkumpul. Pada waktu itu angin tiba-tiba datang. Dan apa yang dijanjikan itu luar biasa. Bagaikan lidah-lidah api.
Mereka ada 120 orang, mungkin ruangannya kurang lebih sebesar ini, atau mungkin lebih kecil dikit karena ini memang bisa isi banyak orang, tapi pemerintah punya syarat, kita harus latih, jarak aja harus begini. Itu pemerintah Australia, safety first karena mereka. Tapi pada waktu itu kan duduk dempet-dempet, gak apa-apa murid-murid ini di ruangan atas. Ya, ini hanya informasi, kira-kira siapa punya rumah yang cukup besar untuk isi 120 orang. Ada yang bisa tahu? Ya, ini rumahnya Yohanes Markus. Yang tulis kitab Markus itu orang tuanya punya, ya mereka itu orang Yahudi yang cukup berduang, ya, jadi rumah mereka besar sehingga di atap ruangan atas itu bisa masuk 120 orang. Di sini kan nggak ada yang punya rumah itu, ada 1-2 tapi mungkin hanya berapa puluh, 20, 30 orang, bisa 40 orang. Tapi ini besar. Nah, setiap kali saya ngomong ini, ingat ya, kalau saya tanya langsung jawab. Jadi saya begini, kenapa saya sedikit saya baca, baru saya bagikan ya. Kalian mesti ini, supaya ini jangan pinter hanya itu uang. Kayak Obio minggu lalu, pinter ya, tapi kita mesti pintar dulu. Hari Pentakosta itu tercurah, dan waktu lidah api itu, ya pagi-pagi itu lidah api, orang-orang itu dihinggap masing-masing, dan orang-orang yang dihinggap Roh Kudus ini, ya ingat mereka langsung berbahasa lidah, berbahasa yang keluar. Ini penting, saudara. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, ya itu biasanya bahasa baru itu muncul. Ya itu bukan teori gereja Pentakosta, tapi itu ada di Alkitab. Kan orang yang dari itu gereja Pentakosta punya. No, itu Alkitab. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka berbahasa lidah, dan bahasanya itu, bahasa ini disebut glosadia, itu berarti bahasa yang ini yang mereka omong tetapi mereka sendiri tidak tahu, tapi orang yang tak dengar orang tahu. Dan pada waktu itu kan datanglah orang Yahudi dari mana-mana, ada minimal kalau saudara baca di situ ada 16 bahasa. Orang Yahudi yang dari Arab, orang Yahudi dari Iran, orang Yahudi yang dari macam-macam, dari Afrika Utara, dari Eropa, mereka datang di situ. Loh, ini orang-orang kok bisa ngomong bahasa yang kita bicara di daerah kita? Ya, jadi mereka itu bingung. Bahasa itu ya membuat orang-orang itu dengar. Loh, ini orang-orang kan logatnya orang Galilea. Kok bisa ngomong bahasa yang membuat mereka mengerti itu? Minimal ada 4, saudara baca di Kisah Rasul 2 itu. Langsung ada yang ini ngelok, ada nyindir. Itu mah orang-orang yang sedang mabuk, baru minum anggur, mabuk, kan dikatakan situ. Jadi Petrus langsung berdiri di antara orang-orang karena bingung orang itu kan, dan dia mulai berkhotbah. Dia bilang, bukan, ini baru jam 9 pagi, kan ada baca, baru jam 9 pagi, mana orang minum pagi-pagi sudah mabuk? Ya mungkin malam jam 9 orang mabuk. Tidak, kami tidak mabuk. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel itu sedang digenapi. Nabi Yoel itu sedang digenapi, ya, bahwa hari-hari ini akan terjadi, ya hari yang dahsyat, di mana orang akan dipenuhi oleh Roh Tuhan, dan Tuhan akan menciptakan yang baru di dalam manusia. Tuhan akan mengangkat hati yang keras dari manusia orang Yahudi itu, khususnya hati yang membatu itu, untuk ganti dengan hati yang baru, hati daging, bukan hati batu, sehingga mereka bisa mengetahui firman Tuhan. Dan benar apa yang dinubuatkan itu terjadi.
Saudara-saudara, nah kita lihat di sini ya, pada waktu terjadi itu Petrus berkhotbah. Saudara, waktu dia berkhotbah di antara orang-orang itu, yang mungkin kebanyakan juga 50 hari, 55 hari yang lalu, yang berteriak salibkan Yesus, karena pasti mereka ada di situ kan. Nah, khotbah Petrus itu tentang siapakah Tuhan Yesus yang kamu salibkan itu, ya dialah yang dibangkitkan. Kami ini saksi mata, dia bangkit dan dia hidup. Dan pada waktu itu saudara-saudara, orang yang dulunya beberapa hari keras hati itu langsung terluluh. Mereka itu hatinya terjamah. Di sini ya, kalau kita tidak terjamah oleh kuasa Roh Kudus itu, tolong tanya kenapa hatiku jadi keras. Itu harus ditanya. Dan mereka waktu itu hatinya itu terluluh. Terluluh itu mereka menyesal apa yang mereka sudah teriak-teriak waktu itu. Langsung ada yang bertanya, apa yang harus kami lakukan? Saudara-saudara, di Kisah Rasul itu katakan bahwa kamu harus apa? Pertama bertobat dan memberi dirimu dibaptis, dan Roh Kudus akan turun, akan tercurah di dalam hidupmu. Ya, dan pada waktu itu firman Tuhan katakan bahwa 3.000 orang. Ingat, dari 12 orang, 120 orang, 3.000 orang memberi diri dibaptis. Mereka percaya dan mereka memberi diri dibaptis. Saudara-saudara, luar biasa. Jadi kita lihat ini, Roh Kudus itu bekerjanya itu luar biasa. Dan berikutnya lagi, Petrus yang 50 hari yang lalu itu pernah menyangkal Tuhan Yesus, bukan? Pernah kita dengar kan? Ya, dia menyangkal. Ada padahal itu pelayan yang nanya, kamu kan ini kan mukamu ini seperti saya pernah lihat ikut Yesus itu di rumah imam besar Kayafas punya rumah. Langsung Petrus bilang, no, I don't know him, I never know him. Menyangkal kan? Dan firman Tuhan katakan 3 kali dia katakan itu. Habis itu dia menyesal karena Tuhan Yesus sudah katakan bahwa sebelum ayam berkokok, ya kalau kita yang ada di timur itu ada pagi-pagi jam 4 pagi, jam 5 itu kan ayam berkokok kan. Petrus sudah menyangkal 3 kali. Dan apa yang dinubuatkan dikatakan Tuhan Yesus itu memang terjadi. Jadi Petrus itu kelihatannya berani, tapi pada waktu ditantang saja dia mundur. Dan tapi kita lihat sesudah Roh Kudus ini memenuhi mereka, tahu nggak? Petrus ini berapa kali ditangkap oleh orang majelis agung, namanya majelis, ditangkap untuk diadili. Kenapa kok mujizat itu terjadi? Kok bisa menyembuhkan orang yang timpang sudah 38 tahun atau 40 tahun ini, kok bisa dibangkitkan jalan? Dan dituduh dan diancam. Dan Petrus katakan begini, ya, kita tidak akan dengar kamu. Kita lebih mentaati firman Tuhan. Karena apa yang kami lihat, dan kami lihat bahwa Yesus itu yang disalibkan kami lihat, dia diadili kita lihat, tapi dikubur dia tidak ada dan dia bangkit. Kami melihat tangannya itu sendiri. Jadi kita lihat kalau satu orang harus bisa menghadapi semua tantangan di muka bumi ini, harus ada Roh Kudus dalam hidup. Kalau enggak, kita tidak kuat. Ya, dan bukan itu saja. Saudara baca di Kisah Rasul 3 itu, waktu mereka mau pergi berdoa sembahyang di sini ya, ada orang yang timpang. Dan waktu itu orang itu pikir, oh Petrus sama Yohanes itu mau kasih uang, itu koin dari sini. Tapi mereka bilang begini, emas dan perak tidak ada pada kami, tapi yang ada pada kami apa? Yesus. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan Petrus angkat dia yang sudah puluhan tahun duduk di situ, bisa melompat-lompat
akan berjalan, saudara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan hidup di dalam kuasa Tuhan. Kita aminkan? Jadi kita itu bagaimana dengan kita? Saat kita menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan tidak mungkin satu orang bisa percaya sungguh-sungguh yang benar gitu loh, percaya itu kecuali pekerjaan Roh Kudus. Kalau yang percaya asal percaya banyak. Ikut mama bilang, ayo ke gereja, kita ke gereja, tapi hatinya ragu-ragu. Ada yang kita tahu bahwa istrinya pergi gereja, suaminya ikut juga, ya, tapi sampai sekarang nggak pernah bertobatan. Itu ada. Tadi baru saya ngomong dengan orang tua, ya. Kenapa? Kelihatan dari hidup, dari buah perubahan hidup itu pasti ada. Banyak orang datang ke gereja hanya karena tarikan istri. Oh itu mah masih mendingan. Ada laki-laki itu datang ke gereja humble om saya mau dibaptis. Padahal hatinya hanya untuk mau dapat anak gadis itu. Itu namanya apa kira-kira ya? Ada udang di balik rempeyek. Oh di balik pantai ada udang rempeyek. Ya. Bukan di balik batu. Oke? Jadi saudara-saudara, kita harus serius dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus, kalau tanpa Roh Kudus, kita ini menjadi orang Kristen yang lemah. Bukan saja ini, lemah. Saya hanya katakan, saya hanya boleh sampai sekarang masih berdiri. Kalau bukan Roh Kudus yang mendukung, menopang, berbicara, sudah ambruk. Saya kasih tahu, karena karakter saya ada jelek. Jeleknya kalau saya marah saya tinggalkan. Saya begitu. Benar nggak? Saya nggak mau ke gereja, karena saya tahu bahwa ini. Tapi karena waktu saya lagi emosi atau apa begitu, Roh Kudus mulai bisik, Sam, aku mengasihimu. Ayo, ya. Roh Kudus itu berbicara, ya. Engkau Tuhan punya rencana yang mulia dalam hidupmu, ya. Jangan karena emosi sedikit sama ibu lu terus nggak mau ke gereja. Sudah semua bapak-bapak kita semua pernah emosi dengan istri. Siapa di sini bapak yang nggak pernah emosi sama istri? Perlu nggak tangan? Pernah nggak? Kita semua pernah. Tapi ada kontrolnya karena Roh kontrol itu Tuhan berikan. Amin. Nah, sekarang ada 3 hal yang kita bisa pelajari dalam hidup kita, ya, supaya kita tahu mana yang kita harus jalankan di muka bumi ini. Kita semua yang sudah percaya, saya tahu ada yang masih ragu-ragu. Kalau yang sudah percaya itu Roh Kudus sudah ada. Karena kalau tidak, kita tidak mungkin bisa menyebut Yesus Tuhan dengan hati yang tenang, damai itu. Kebanyakan kalau dipaksa, ayo percaya Yesus. Kalau ikut-ikutan itu masih ada. Hari ini kita mau supaya setiap kita yang sudah percaya, bagaimana kita bisa hidup. Kita baca di Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Ya, Yohanes, ada 3 poin untuk kita bisa ini dalam 15-20 menit ini, ya. Ayat 7 katakan, ini Tuhan Yesus katakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Tuhan Yesus katakan lebih berguna. Berarti something yang sangat penting kan? Lebih berguna. Ya. Nah, oleh karena itu kenapa lebih berguna? Karena Tuhan Yesus ada di Yerusalem, dia tidak ada di Galilea. Tapi Roh Kudus itu saat ini
ada di mana-mana. Karena roh tidak dibatasi oleh keberadaan fisikal kita. Ya, jadi Roh Kudus itu ada di sini, ada di seluruh dunia ini, termasuk di ujung Afrika sana pun dia ada. Ya, jadi ia itu diutus oleh Tuhan Yesus. Pertama katakan begini, Roh Kudus diutus. Aku minta supaya Bapa mengutus Roh Kudus. Kalau di sini katakan aku yang mengutus, sebenarnya saudara bisa mengerti ini. Datang sumbernya dari Bapa, tapi diberikan otoritas untuk Tuhan Yesus yang mengutus. Saudara bisa mengerti ini? Ya, seperti Pak Tony punya anak, ya, katakanlah si Abil yang biasanya di sini. Abil, ini uang. Ya, kasih orang. Sumber uangnya dari Bapak Tony, tapi Abil sampaikan. Jadi Abil juga pastikan aku berikan. Ini, ya, aku berikan. Jadi demikian, saudara. Ya, ya. Dan ini kita lihat mengutus dia kepada. Kalau ia datang, pada waktu itu kan belum datang kan, kurang lebih sekitar 50-60 hari sebelum datang, ya, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus itu datang untuk apa? Menginsafkan dunia, menginsafkan kita semua. Itu kata menginsafkan itu untuk bikin kita sadar. Saudara bisa tahu, karena manusia kalau tidak diberikan kuasa Roh Kudus untuk menyadari kita pikir kita benar sendiri. Sudah pernah ketemu orang demikian, sudah salah tetapi ngamuknya lebih keras. Pernah banyak kan, ada atau yang begini, yang sudah ngutang orang tetapi galaknya. Benar gak itu? Saudara pernah alami itu? Itu manusia sudah berbuat hal yang tidak benar, itu karena dia tidak sadar. Oleh karena itu dia itu butuh Roh Kudus baru bisa. Saya berikan contoh, saya alami. Ya, katakanlah saya sedang marah, Ibu Ruth tadi kita lanjutkan, dan inginnya, berhenti aja lah ikut melayani apa dengan istri aja, nggak bisa cocok gitu seumpama. Karena emosi manusia. Tetapi Roh Kudus bilang, kamu yang salah, kamu yang emosi, kamu yang salah mengerti. Kira-kira bapak-bapak bisa mengerti itu nggak? Bisa ya. Kamu yang ini, kamu yang tidak bisa kontrol diri, dan itu berbicara langsung. Ya Tuhan, ya aku yang salah. Ibu maaf ya. Begitu, benar kan? Mestinya kan begitu kan? Salah. Nah itu karena Roh Kudus itu yang membuat saya bisa melihat kesalahan saya. Benar kan? Sekarang begini, ada hal soal uang, ya. Kita itu katakanlah dipercayakan uang. Kita mempergunakan ini, mungkin ini itu ya. Terus kita diminta bertanggung jawab yang kasih ke kita. Kita itu kadang-kadang selalu sudah belanja atau sudah merugikan atau sudah apa, kita mulai ngomongnya itu mulai kayak membenarkan diri. Kayaknya aku tidak salah. Tapi kalau Roh Kudus yang berbicara, kamu salah. Itu bukan uang. Itu baru bisa membuat salah. Saya itu kan sering dari dulu dipercayakan uang dari gereja atau apa, benar nggak, untuk bikin acara apa. Itu saya harus ini, dan sebagai manusia kadang-kadang kita punya ini sendiri kan, kebenaran sendiri, membela diri sendiri. Tapi Roh Kudus katakan bahwa engkau salah, engkau harus jujur. Sebagai anak Tuhan jujur, itu penting sekali. Karena manusia itu yang sulit itu adalah jujur, sulit itu. Benar gak? Kita perhatikan kita punya omongan aja. Kebanyakan kalau kita katakanlah, telepon, kamu sudah sampai di mana? Mau telepon, sudah sampai di mana Pak Sen? Kita sudah tunggu
di Northridge, padahal saya masih ada di Stratford. Benar gak? Benar kan, bisa aja kan manusia. Nah ini kita harus belajar Roh Kudus, kita harus berkata apa adanya. Oleh karena itu Roh Kudus itu yang membuat kita bisa insaf akan dosa. Saya ingin katakan, kalau bukan Roh Kudus, saya tidak bisa ada apa yang saya cari. Kita ambil kan? Karena Roh Kudus itu yang terus bekerja, menuntunnya penuh kasih dan penuh peringatan. Kalau kita kan anak yang tidak taat kepada kita, tetap marah kan? Kalau Roh Kudus beda. Dia kasih nasihat dulu, dia ini dulu, baru dia ini. Kalau kita kan lihat yang salah, yang kita teriakin atau apa gitu. Tapi kalau Roh Kudus kebanyakan dia bilang ini, dan dia menunjukkan caranya lain. Oleh karena itu Roh Kudus ini sangat gentle. Suaranya itu halus. Dia tidak memaksa, tetapi dia tidak bisa berubah kebenaran itu. Amin. Amin. Nah, kita lihat di sini berbicara tentang apa? Dosa, dan kedua ada apa? Kebenaran. Dan ketiga adalah penghakiman. Itu salah satu fungsi dari Roh Kudus itu. Ada dalam kebenaran. Sekarang kita mau lihat ini, apa yang sedang terjadi perang. Donald Trump ngomong begini, Iran punya ngomong begini, mana yang benar? Coba saudara. Benar tak? Masing-masing cerita benarnya kan? Benar tak? Kalau Donald Trump ngomong seakan-akan dia benar. Tapi kita renungkan kembali, banyak salahnya itu. Tapi yang Iran juga dibela diri terus. Di media tuh nipu sana, nipu sini terus. Dimanipulasi dunia ini. Oleh karena itu kita manusia itu tidak punya kebenaran. Yang ada hanya kebenaran diri kita sesuai dengan kemauan kita. Dan kalau kemauan itu dosa, ya hasilnya dosa. Tapi di sini adalah kebenaran benar-benar. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan itu adalah kebenaran. Saudara pikir, waduh, orang Kristen ini terlalu kayak eksklusif banget, kayak mereka benar sendiri. Emangnya agama lain nggak benar? Saya katakan, kalau ada agama lain yang benar yang bisa masuk surga, kita nggak perlu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Benar? Tuhan Yesus datang ini untuk membenarkan manusia seluruhnya yang sudah salah. Agama itu apapun dia, ya kepercayaan apapun, hanya berusaha membuat manusia untuk cari kebenaran itu. Tetapi tidak ketemukan karena apa? Dosa itu lebih besar kuasanya. Yang perlu adalah yang dari surga, yang menciptakan dari semuanya, yang menjadikan dari pertama itu harus datang dari surga. Kalau kita punya mobil Ford, ya dulu kita mobil Ford, kalau rusak, kira-kira yang paling tahu tentang mobil kita itu emangnya Om Roni? Belum tentu. Yang paling tahu Mr. Ford, bukan? Ya, yang menciptakan mobil Ford, bukan? Dia pasti lebih tahu, karena dia yang cipta. Tuhan itu lebih tahu di dalam hidup kita mana yang benar, mana salah. Yang ketiga, dia berbicara tentang apa di situ? Penghakiman. Manusia ini selalu berpikir, ya, penghakiman atau tidak ada penghakiman. Habis mati, habis. Kemarin saya mengumpulkan ibu, ya, namanya Kioswi ini, umur 75 mendekati 76. Di situ ada 6 cucunya dan 2-nya sudah punya pacar, 8 mereka kumpul. Saya bertanya begini, ya, saya bertanya, ini di yang kubur, kamu percaya apakah omomu yang sudah di sini selesai ini di sini atau dia sudah ada di surga? Benar nggak? Itu hanya satu yang bilang dia sudah ada di sana. Benar, karena dia paling besar, dia sudah tahu. Dan benar, kita manusia dalam hal penghakiman saja kita pikir bahwa manusia itu sesudah mati habis masuk kubur. Itu manusia.
pikiran. Ada juga yang percaya nanti jadi roh gentayangan, ada juga yang punya kepercayaan bisa kembali lagi jadi ini. Terserah orang punya kepercayaan, tetapi Kristus punya penghakimannya itu di firman Tuhan katakan manusia hidup satu kali, sesudah itu mati dan akan dihakimi. Itu Tuhan katakan di dalam Ibrani 9 ayat 27. Jadi kita semua satu waktu, jangan pikir bahwa karena saya dekat Om Sam jadi nanti saya di belakangnya Om Sam aja. Enggak, setiap kita suami istri harus masing-masing dihakimi. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Ya, Tuhan itu adil. Sanggupkah Dia mengadil? Sanggup Dia. Yang menciptakan ini galaksi yang begini banyak, ya, semuanya dipelihara satu demi satu dengan semua sistem yang begitu luar biasa sehingga semuanya berjalan teratur. Bulan itu kita baru lahir tetap sama jaraknya, dia putarnya sama, ininya sama. Apa dia berubah gitu sekarang mundur jauh dari bumi? Tidak, benar tetap sama. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatur tepat. Ingat ada orang bilang begini, di dunia ini kok Tuhan bisa menciptakan begini banyak planet, beda banyak ini galaksi, bintang, matahari. Saya hanya dapat jawaban dari seorang ahli matematika dari Oxford, namanya John Lennox. Dia katakan, kalau itu tidak ada semua, maka dunia ini tidak balance. Dan kalau tidak balance, goyang gini, tabrak kiri kanan. Dan semua tanaman, semua makhluk, mulai dari bakteri sampai ke manusia, harus membutuhkan oksigen dan nitrogen itu untuk bisa hidup, dan air bisa hidup. Maka itu mereka pergi ke bulan, nggak dapatkan itu semua karena Tuhan yang menempatkan tempatnya. Kalau nggak bisa balance. Saudara, kita putar main bola basket aja sudah tidak balance, apalagi di bumi yang begini besar, berputarnya tepat. Benar nggak? Ada yang putar nggak kira-kira di sini? Tidak ada kan? Tuhan yang menciptakan. Kalau Dia menciptakan, maka ada di penghakiman itu. Jadi jangan pikir, ya karena kita sudah ke gereja nanti kita tidak dihakimi. No, semua dihakimi. Cuma kalau kita ada dalam Tuhan Yesus, dosa kita sudah diampuni. Kita tidak lagi diperhitungkan dosa kita, tapi harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan orang, ya kita gini, minta ampun terus berbuat lagi. Itu bukan bertobat, itu namanya pura-pura bertobat. Oleh karena itu hari ini yang kedua kita lanjutkan lagi ya. Ini untuk kita semua yang orang tua. Roma 8 ayat 11. Roma 8:11. Jadi luar biasa Roh Kudus itu bekerja. Amin. Roh Kudus itu bekerja luar biasa. Tapi bagaimana bisa bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita kalau kita renungkan Dia hanya kalau lagi susah aja baru kita renungkan. Ya. Roma 8 ayat 11 katakan apa? Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bisa mengerti ya? Ingat Tuhan Yesus waktu terbaring di kuburnya Yusuf Arimatea itu terbaring, mati. Karena ada orang bilang Tuhan Yesus tidak mati. Nah, Romawi punya tentara itu tusuk sini keluar air dan darah itu menunjukkan orang sudah mati. Para ahli dokter sudah tahu itu. Kalau sampai air sudah keluar begitu berarti orang sudah mati. Dan itu tentara Romawi itu biasa eksekusi, jadi mereka tahu tepat. Biasanya mereka patahkan kaki supaya apa? Supaya orang itu tidak turun lagi lari, jadi patah. Tapi pada waktu mereka lihat Tuhan Yesus, mereka tusuk, darah yang keluar. Berarti Yesus itu sudah mati, tertidur
terbaring di kuburan Yusuf Arimatea. Nah sekarang firman Tuhan ini makin membuka oleh Rasul Paulus, dikatakan Roh Kudus, Roh yang sama, yang bersama-sama dengan Bapa dan Tuhan Yesus, firman itu Dia yang menghidupkan, membangkitkan kan. Ingat, 3 hari mungkin sudah rusak kan tubuh ini, bukan? Ya kan? Dokter di sini katakan kalau kita kena stroke, ya hanya lebih dari 10 menit kita punya otak itu sudah rusak, selnya sudah rusak. Nanti dia bisa hidup, kalau nggak pansuit ya udah seperti vegetable saja. Benar nggak? Itu hanya 10 detik. Ini sudah mulai dari hari Jumat jam 3 itu putus nafas sampai Minggu pagi itu berapa puluh jam kan? Itu kalau bukan kuasa Roh Kudus tidak mungkin Tuhan Yesus bisa bangkit. Ya, itu karena Roh Kudus. Dan ini yang jelas, Roh yang sama yang membangkitkan tubuh Kristus yang sudah rusak, sudah hancur itu, Dia membangkitkan kita tubuh yang fana. Sebagai manusia kita kan ada rasa takut. Tuhan tolong. Langsung Roh Kudus itu bekerja, ada kekuatan. Dan bukan itu saja. Ini saya mau bagikan untuk rata-rata di sini yang apa? Yang mulai sakit-sakit malam-malam nggak bisa tidur. Pegang ini. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus akan menghidupkan kembali tubuhmu yang fana. Tubuh fana itu berarti tubuh yang ada di dunia ini. Kalau tubuh abadi itu lain. Ini tubuh yang fana. Ada satu kisah, seorang businessman pergi ke Malaysia, ya ingin ingin jantung dan bukan saja jantung, akibat jantung, gula, ginjal, semuanya itu sudah tidak bagus lagi, harus dioperasi di Malaysia. Ini kesaksiannya, saya pernah dengar waktu itu. Ya, tetapi karena ada hari free, dia keluar dari hotel, jalan-jalan lihat. Dia lihat kayak ini kan kita di sini, orang-orang Chinese juga lihat kita di sini kan. Dia lihat, loh ada apa tuh di atas itu, di ruangan itu. Dia masuk ke ruangan itu, dia bukan orang percaya. Ya tidak semua orang percaya yang mengalami itu. Orang tidak percaya pun bisa mengalami. Dan pada waktu dia masuk, pendeta itu bilang begini, "Hei, kamu itu ada sakit ini." Wah, kaget, kita nggak ada kenal, kok bisa tahu? Datang ke maju, kita berdoa, ya. Dan waktu berdoa, Roh Kudus itu berbicara melalui pastor itu, pendeta itu katakan bahwa engkau Tuhan akan jadikan organmu yang rusak itu jadi baru. Ya, dan pada waktu itu dia juga pikir ini hanya doa aja. Pada waktu dites oleh rumah sakit yang sudah mau siap mau operasi, katakan bahwa loh ini kok bisa baru semua, kayak under deal baru di semua. Benar kan? Dan saya percaya itu. Kenapa? Ayat ini katakan dia mampu. Lazarus itu 4 hari sudah mati. Dan Marta bilang sudah mau. Benar kan? Sudah mau. Tapi waktu Tuhan Yesus berkata bangkitlah, maka bangkitlah Lazarus. Saudara, hari ini siapapun kita, setiap kali kita ada sedang dengan iman katakan bahwa Roh yang menghidupkan Kristus, menghidupkan Lazarus dapat mengubah aku. Kita amin kan? Iman loh. Banyak sekali saya baca di dokter katakan bahwa sebenarnya laki-laki kalau umur 50 ke atas itu bagian mulai dari kakinya itu sebenarnya sudah mulai merusak. Kakinya itu sudah makin lemah. Itu kenyataan dokter yang bilang. Karena mereka tahu. Tapi kalau kita dalam Tuhan Yesus, Tuhan saya mau kaki yang baru, saya mau hidup yang baru. Kalau itu di dalam kita.
Kenapa saya bilang laki-laki yang lebih banyak dosa? Karena ibu-ibu jalan terus, kerja terus. Jadi sehat. Yang laki-laki yang duduk main HP. Jadi gak olahraga nih, bener nggak? Coba lihat aja. Oke, yang ketiga sebelum kita ini cepat aja. Efesus 4 ayat 30. Ya. Efesus 4 ayat 30. Ayat 30 sudah dapat? Kita sama-sama baca ya. Dan janganlah kamu 1, 2, 3. Belum dapat ya? Oke. Kalau ada belum. Oke. Kalau gitu saya baca aja. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamat. Ingat, Roh Kudus itu pribadi, itu bisa didukakan. Kalau puasa tidak bisa didukakan, bukan? Ya kan? Tapi kalau Roh Kudus itu pribadi pencipta langit itu yang ada dalam kita, itu jangan kita dukakan. Oh, kita nggak pernah dukakan, Ustaz. Ya, ingat pada saat kita tidak menyadari bahwa Dia ada dalam hidup kita, apakah kita itu bukan mendukakan Roh Kudus? Supaya sekarang ini aja ada istri, suami datang tapi dia nggak peduli, gua ada nggak ada sama aja. Kira-kira suami sakit hati, sedih kan, benar nggak? Dia hanya kerjanya sibuk ngomong sama temannya, lupa bahwa ada suami. Itu banyak sekali kita yang sebenarnya waktu kita percaya Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, tetapi kita selalu mengabaikan. Itu bisa mendukakan Roh Kudus. Jadi sekarang tiap pagi selalu katakan, Roh Kudus, saya ingin Engkau welcome di hidupku, di rumahku. Amin. Dikatakan itu harus bilang Roh Kudus saya. Dan bukan itu saja. Yang kedua itu banyak orang itu bilang mau dengar Tuhan. Kadang-kadang dalam doa, ayo kita dengar Tuhan, saya mau dengar Tuhan. Tapi pada dasarnya nggak dengar. Coba anak kita bilang, ayo cuci piring. Ya mam, main HP lagi. Ya mam, ayo sudah jamnya untuk cuci piring. Benar nggak? Piring kalau nggak dicuci kan makin menjadi lengket dengan piring. Benar nggak? Sulit kan? Nggak mau. Tidak dengar, itu tandanya apa? Tidak dengar. Banyak dari kita itu yang mendukakan Roh Kudus itu karena kita tidak mau dengar. Ngomong ya, tapi belum tentu. Ya. Di sini dikatakan dia mendukakan Roh Kudus itu karena kita tidak mau taat. Tidak mau taat. Ingat Roh Kudus, kalau kita tidak taat, ini dengar. Dia tidak memaksa kita, tapi mendukakan kita. Dan dia tidak akan berbicara sampai kita mentaati apa yang dia sudah. Ya, katakanlah begini. Ibu Dut mesti mengampuni suami, gitu ya. Ya, dia pendeta, dia sudah tahu lah, tapi dia nggak bikin sakit hati saya. Itu Tuhan bilang. Ya, suamimu juga masih butuh pertolongan dari Tuhan. Jadi kita kasih contoh aja. Banyak istri itu ada dengan suami, satu rumah, satu kamar, tapi hati bencinya itu ada. Jangan saya ini, karena saya baca survei, banyak istri itu hanya karena tidak mau cerai, karena memikirkan nama baik, keluarga, atau macam-macam lain. Tapi hatinya itu sebenarnya jengkel banget ini satunya. Nyesel dulu. Kalau dulu saya sudah kawin dengan Charles Bronson, mungkin lebih baik dari dia. Ya, benar enggak?
bereskan. Kita harus bilang, katakan Tuhan, saya mau mengampuni. Ingat loh, kita bisa pura-pura dengan istri kita, suami kita, tetapi kita harus ada yang minta ampun kepada Tuhan. Amin. Dan hari ini bagaimana kita bisa alami semua dengan satu, yaitu kita mau berserah tiap hari. Amin. Kita bukan jadi pemimpin diri kita sendiri, ada Tuhan yang memimpin. Kita mau dipimpin oleh Tuhan atau mau berjalan sendiri? Ingat, kita bisa berjalan sendiri. Banyak orang mungkin lebih berhasil keuangan, yang itu Alan Moss yang paling kaya itu ya, belum tentu berjalan menurut Roh pimpinan Roh Kudus, tapi tapi Roh Kudus itu Ia memberikan kita kuasa, memberikan kita kemampuan, memberikan kita yang tidak mungkin bisa diberikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan tinggalkan ruangan ini dengan dengar lagi khotbah itu lagi. Jangan, ini benar-benar. Ya, benar-benar mau katakan, Tuhan, saya mau. Mari setiap kita katakan, mari kita taruh di hati kita di sini, tangan di hati kita. Tuhan, jikalau Engkau ketemukan ada apapun yang namanya dosa, ketidakbenaran dalam hidup kami, Tuhan, kami mau berubah. Kami mau Roh Kudus menyadarkan kami. Kami mau Tuhan, Roh Kudus tuntun kami, supaya kami benar-benar diketemukan kudus di hadapan Roh, di hadapan Bapa dan Juru Selamat kami. Tuhan, hamba rindu Tuhan. Mari Tuhan, ini bagi kita semua yang ada lemah di jantung, lemah di kaki, lemah di otak, lemah di mata, lemah di firman Tuhan yang kedua tadi, bahwa Ia mampu menghidupkan kembali. Dengan iman, taruh tangan, dadaku, jantungku, liverku, ginjalku, semua empeduku, semua apapun, semuanya, pankreas, semuanya Tuhan ciptakan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari jangan kita lihat sana sini seakan-akan orang lain yang sakit kita sudah sempurna. Saya juga Tuhan, Engkau tahu apa yang sakit dalam hidupku. Tapi aku percaya saat ini Engkau dapat memperbaharui, Engkau dapat merepair, Engkau dapat mengubahnya menjadi baik. Terima kasih Tuhan, otak yang mulai ingat-ingatannya lupa-lupa. Tuhan, jamah Tuhan, supaya sampai hari akhir hidupku, aku tetap tajam otakku, aku tetap mengingat, aku tidak sampai lupa-lupaan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, supaya otakku selalu disegarkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, mataku tetap melihat dengan jelas. Sama seperti yang terjadi dengan Musa, 120 tahun matanya masih jelas, matanya tidak ramun. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau belajar untuk tidak mendukakan Engkau. Kalau diketemukan akhir-akhir ini kami kurang mentaati Engkau karena kesombongan kami, kekerasan hati kami, ego kami, hari ini kami mau berubah. Kami mau berubah Tuhan, hamba-Mu juga mau berubah. Hamba tidak mau mendukakan Roh Kudus. Hamba ingin surrender, hamba ingin berserah sepenuhnya kepada-Mu. Hamba hanya rindu agar Engkau bekerja dalam hidup hamba-Mu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, supaya kami menjadi pribadi yang dewasa di dalam Engkau, pribadi yang taat, pribadi yang setia, pribadi yang memiliki kasih. Dan biarlah Tuhan bekerja dalam hidup kami.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan hanya hari ini Tuhan, setiap hari dalam hidup kami mulai